Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Irma Suryani dengan nomor induk mahasiswa 4312112010 pada program studi Manajemen Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Bahasa Indonesia diminati dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di dunia. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung masuk ke latar belakang, yaitu bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda yang dikenal dengan Sumpah Pemuda dan berikrar: 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Sebagai identitas negara, bahasa Indonesia menjadi ciri atau tanda yang membedakan dengan bangsa atau negara lain. Identitas ini dapat saja menjadi salah satu faktor kebanggaan pada sebuah negara. Bahasa Indonesia kini telah banyak dipelajari dan digunakan negara lain di dunia. Ada sekitar kurang lebih 56 negara dan 222 lembaga bahasa Indonesia di dunia yang saat ini tengah mempelajari bahasa Indonesia, baik secara formal maupun non-formal. Di Asia sendiri, bahasa Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Jepang dan Mandarin yang paling banyak dipelajari di negara lain. Daya tarik bahasa Indonesia ini membuat beberapa negara seperti Jepang, Australia, dan Kanada untuk mempelajari budaya dan bahasa Indonesia. Hingga di bidang pendidikan pun bahasa Indonesia dijadikan salah satu mata pelajaran wajib bagi beberapa negara tersebut. Mengapa bahasa Indonesia diminati dan dipelajari di negara lain? Melalui media VOA, Sailal Arimi, dosen di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, mengatakan bahwa Korea Selatan adalah salah satu negara yang memiliki minat besar dalam belajar bahasa Indonesia. Di tingkat regional, bahasa Indonesia juga memiliki pengaruh besar. Dan di Vietnam, bahasa Indonesia dijadikan bahasa kedua yang diajarkan secara resmi. Kenapa bahasa Indonesia begitu penting? Karena di kawasan ASEAN, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar utama, dan di Korea setidaknya ada 3 universitas yang menyelenggarakan program studi bahasa Indonesia. Di Jepang dan di Cina juga ada. Sebagai sarana ilmu pengetahuan, bahasa Indonesia saat ini menjadi salah satu bahasa yang banyak diminati untuk dipelajari. Dan tidak sedikit warga negara asing yang berusaha mempelajari bahasa Indonesia, baik itu mereka yang datang belajar ke Indonesia maupun yang membuka kelas jurusan bahasa Indonesia di negaranya masing-masing. Fakta-fakta menarik bahasa Indonesia di dunia, yaitu 1. Bahasa Indonesia berada di tingkat ketiga di Asia setelah Jepang dan Mandarin. Kedua, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam. 3. Bahasa Indonesia menjadi populer keempat di Australia. 4. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat 25 dari 250 Wikipedia berbahasa asing di dunia. 5. Terdapat 72.000 pembelajar bahasa Indonesia di luar negeri. 6. Ada 52 negara asing membuka program studi bahasa Indonesia, di antaranya yaitu Inggris, Amerika Serikat, Australia, Maroko, Vietnam, Kanada, Jepang, Ukraina, Korea Selatan, Hawaii, dan Suriname. 7. Hingga akhir tahun 2020 tercatat ada 355 lembaga penyelenggara program BIPA di 41 negara. Pengenalan bahasa Indonesia melalui program BIPA. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang pembinaan dan perlindungan bahasa dan sastra, serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai
perwujudan semangat politik bahasa nasional yang telah melahirkan kebijakan internasionalisasi bahasa Indonesia melalui pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa asing atau BIPA. Antusiasme warga dunia untuk mempelajari bahasa Indonesia semakin terlihat dari program bahasa Indonesia bagi penutur asing atau BIPA. Sampai akhir tahun 2020, tercatat ada 355 lembaga penyelenggara program BIPA di 41 negara. Dengan total 72.746 pembelajar. Dari jumlah tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Budaya telah memfasilitasi 146 lembaga di 29 negara. Angka besar yang menjadi bukti nyata bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dan sebagai instrumen soft power diplomasi. Potensi bahasa Indonesia yang diminati bangsa lain menjadi bahasa internasional yaitu di ASEAN, bahasa Indonesia adalah negara yang memiliki penutur bahasa terbanyak. Penutur bahasa yang banyak merupakan salah satu faktor bahasa itu bisa menjadi bahasa internasional. Mengapa bahasa Inggris dapat menjadi bahasa internasional? Karena mereka menjadikan bahasa Inggris sebagai alat promosi segala hal baik di bidang politik hingga bisnis. Menurut Kamhar, pada keluaran buku tahun 2022, halaman 135, dari segi kebahasaan dikatakan Indonesia memiliki potensi untuk menjadi bahasa internasional karena jumlah penutur yang banyak. Di kawasan Asia Pasifik, potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional ditempatkan sebagai sarana untuk mengukuhkan pemahaman lintas budaya. Selain itu, memperkuat keindonesiaan dalam konteks kebudayaan dalam arti universal. Kusmiatun dalam Raistanti pada buku keluaran tahun 2021 pada halaman 73 menyatakan bahwa pengaruh perkembangan pengajaran BIPA baik dalam dan luar negeri berdampak pada peluang dan tantangan yang dihadapi pengajaran BIPA bisa menjadi tolak ukur perkembangan bahasa Indonesia di percaturan internasional. Apa yang harus dilakukan para mahasiswa sebagai penerus bangsa agar tercapainya tujuan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional? Dalam upaya mewujudkan tercapainya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, yang perlu dilakukan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa sudah seharusnya memperjuangkan dan memperkenalkan bahasa Indonesia ke kancah dunia internasional antara lain yaitu 1. Menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Memperluas wawasan, ilmu pengetahuan mengenai sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. 3. Menarik lebih banyak peminat negara lain untuk mempelajari bahasa Indonesia dengan memperkenalkan bahasa Indonesia yang benar kepada negara-negara lain melalui perdagangan, bisnis, seminar, pertukaran pelajar, pergaulan, media sosial, dan lain sebagainya. 4. Ikut serta mengakseskan dan mendukung program seperti BIPA dan program-program pemerintah lainnya dalam memperkenalkan bahasa Indonesia di kancah internasional. Demikianlah presentasi saya kali ini. Walaupun belum sempurna, saya berharap presentasi kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kalimat dan bahasa, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.